Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yuda Prastia, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Trenggalek. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yuda. Selamat siang, Bu Chandra. Selamat siang juga, Pak Yuda. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, tapi di sini saya sedikit agak sakit ya, karena mungkin kemarin kehujanan. Alhamdulillah, tapi secara keseluruhan baik, Ibu. Iya, alhamdulillah baik. Tetap semangat loh, Pak. Harus tetap semangat. Iya, pasti. Gini Bu, pada sesi coaching kali ini untuk memulai kegiatan, kira-kira apa yang perlu jenengan ceritakan untuk hari ini? Iya Pak Yuda, ini sebenarnya di angan-angan saya itu saya ingin bercerita karena ini beban saya sebagai guru produktif Pak. Saya bingung, apa yang saya lakukan itu saya ya belum seberapa tahu dan saya belum bertindak. Dan ini apalagi ya Pak, ini saya mau mulai bercerita nggih. Ini di masa peralihan COVID-19 ke masa new normal ini, murid-murid saya ini kok ketika diberangkatkan PKL itu, ketika nyampe di sana itu dia tidak merespon dengan positif, Kak. Dengan kata lain, murid-murid saya di sana itu banyak yang berkeluh kesah bahwasanya di tempat kerja itu capek Bu, saya di sana harus bekerja lebih dari 8 jam. Terus yang kedua itu saya kok enggak respect dengan jadwal, kayaknya jadwalnya itu amburadul. Kalau menurut saya pribadi Pak Yuda nggih, kalau masalah jadwal, kalau di DUDI kan paling tidak siswa ya yang menyesuaikan dengan jadwalnya di sana. Menyesuaikan, ya. Terus murid saya itu juga melanggar aturan, terutamanya dia tidak berdisiplin ketika masuk dan pulang, itu seenaknya sendiri. Bahkan istirahat pun itu juga seperti itu. Istirahat ditarget 1 jam, tapi ternyata dia melakukan istirahat itu lebih dari 2 jam. Terus kemudian lagi ya, anak saya itu ya bolos setelah dia off dari pekerjaan, harusnya kan besoknya itu masuk, tapi dia tidak masuk, alasannya sakit, lelah, capek ya. Terus di rumah ada mantenan, budenya ada acara, terus adiknya sunatan, ya banyak sekali alasan-alasan. Kok berbeda dengan anak PKL yang sebelum di masa COVID-19, Pak Yuda. Ini saya tuh susah sekali menghadapi hal tersebut. Iya, itu seperti itu. Memang benar. Memang benar. Untuk sebenarnya masalah-masalah tersebut masalah klasik untuk siswa, terutama untuk yang SMK terkait PKL. Memang benar untuk apa yang disampaikan Bu Chandra tadi terkait kedisiplinan. Jadi memang benar untuk siswa itu kadang belum sampai, yaitu ke pola pikirnya biasanya masih terbalik. Jadi dari DUDI sebenarnya kan sudah ada peraturan mengenai disiplinan dan sebagainya. Yang jelas secara keseluruhan harusnya ikut di DUDI tersebut untuk peraturan tersebut. Terus apa yang dilakukan Bu Chandra untuk paling tidak mengatasi hal tersebut? Ya, itu di situ yang saya lakukan sementara ini, saya juga pemantauan, Pak. Paling tidak pemantauan tapi dengan jarak jauh. Itu sementara itu seperti itu. Jadi untuk pemantauan biasanya saya melakukan dari grup WA, terus dari chat. Nah, itu pun
saya rasa sendiri, saya seperti itu kok banyak sekali hambatan-hambatan dan banyak sekali saya tuh kok belum bisa ya, kayaknya kok belum mampu untuk mengendalikan anak-anak, tidak hanya dengan dipantau dari jarak jauh, Pak Yuda, itu seperti itu. Saya tuh bingung. Oke. Dari apa yang disampaikan Bu Chandra memang benar, nggih. Jadi kalaupun ini sebagai pembimbing, Bu, nggih. Iya, saya selaku pembimbing. Iya, banyak sekali yang seperti itu anak-anak saya itu, Pak. Apalagi ini untuk area yang di Tulungagung itu kemarin itu tiba-tiba itu pulang di rumah tanpa pemberitahuan. Tiba-tiba dia itu muncul di sekolah. Loh, kamu kok pulang? Kok tidak ada konfirm? Seperti itu, Pak. Ekstrimnya katanya, saya mau keluar, Bu, saya enggak kerasan. Di sana saya itu dibully, Pak. Terus kemudian jadwal saya itu di sana itu diacak-adul, nah, dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal, seperti itu. Gitu. Terus sebenarnya apa tujuan dari Bu Chandra melakukan, paling tidak dari beberapa yang sudah dilakukan Bu Chandra tadi kan, seperti halnya pemantauan, terus pembimbingan, baik mungkin ya secara langsung ke sana ataupun mungkin ya by telepon untuk yang judi. Sebenarnya tujuannya apa Bu untuk melakukan tersebut? Tujuan saya di situ ya paling tidak saya ingin memperbaiki karakter siswa, Pak, sehingga anak itu tidak menjadi seperti itu gitu loh. Dan paling tidak kita kembalikan ke koridor semula, bahwasanya anak tersebut paling tidak lah dia bisa berdisiplin, mematuhi aturan di DUDI. Kemudian juga dia di situ bisa fokus menjalankan amanah dari Bapak Ibu gurunya untuk menyelesaikan PKL tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu seperti itu. Jadi fokus untuk menyelesaikan ya paling tidak terkait PKL tersebut gitu. Jadi iya. Mulai dari awal hingga akhir, bahkan nantinya sampai ke bermanfaatan untuk siswa sendiri. Jadi semacam itu gitu. Iya, itu seperti itu. Dari apa yang sudah Bu Chandra lakukan tadi, mulai pembimbingan siswa untuk PKL tersebut. Nah ini paling tidak ada beberapa hambatan. Nah ini kira-kira dari kegiatan tersebut hambatannya apa Bu kira-kira? Iya, banyak sekali Pak Yuda dari hambatan dari saya itu ya. Karena saya sebagai seorang perempuan harus ke lapangan ya, harus ngecek, harus ini itu ya, cross check ya. Terus kemudian yang saya lihat itu hambatannya yang pertama itu saya lihat dari kepribadian siswa itu sendiri, Pak Yuda. Ternyata kepribadian siswa itu kan terbentuk dari sebuah keluarga. Jadi saya mungkin mengartikan ya, ini termasuk seorang guru yang sebetulnya tidak boleh negatif thinking, kita harus positive thinking ya, bahwa dia mempunyai kepribadian yang sangat bagus. Tapi ternyata kepribadian siswa itu juga mempengaruhi dari aktivitas dia dalam melaksanakan pekerjaan. Terus yang kedua dari kemampuan siswa. Dari kemampuan siswa itu sendiri Pak Yuda ternyata juga mempengaruhi karena ketika siswa di sana itu menyerap kemampuannya ketika belajar di sekolah itu mungkin nilai akademiknya itu masih sesuai dengan KKM dan belum menguasai kompetensi keahlian tersebut. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu dari kesiapan siswa sendiri. Bahwasanya kesiapan siswa itu ya Pak Yuda, itu kalau lihat itu saya lihat karena masa peralihan COVID-19 ke new normal, siswa itu kan vakum di rumah ya Pak Yuda. Benar. Otomatis kan kami seorang guru itu kesusahan dalam mengajari anak itu melakukan keterampilan berrelasi, kemudian keterampilan berkomunikasi dengan rekan sejawatnya, sesama teman atau dengan pihak luar itu kami kesulitan sekali, hambatannya di situ. Dan biasanya anak itu kadang tidak sesuai kompetensi yang tidak disukai. Ya, itu seperti itu. Misalkan, Bu, saya itu sebetulnya pingin ya, saya prakerin di hotel, tapi di bagian
servis atau melayani makan dan minum. Tapi kenyataannya, kenapa Bu saya kok ditaruh di bagian pastry bakery atau membuat roti? Saya kan tidak suka dengan membuat roti. Saya kan lebih suka melayani pelayanan dengan guest contact atau tamu secara langsung. Ya itu seperti itu hambatan dari saya. Jadi mengenai kesiapan siswa gitu. Iya, Pak Kesiapan Yuda. siswa, kemampuan siswa, dan juga paling Iya. tidak tadi kepribadian siswa tadi. Iya. Sebenarnya dari PKL tersebut kan paling tidak juga sebenarnya harus siap nih, ditempatkan di posisi atau di mana saja paling tidak harusnya siap. Tapi kadang-kadang Iya. siswa merasakan hal tersebut. Terus dari Bu Chandra sebagai pembimbing, kira-kira dari permasalahan siswa tadi mengenai kepribadian, kemampuan, kesiapan siswa tadi. Nah ini untuk solusi yang diberikan Bu Chandra apa kira-kira? Biasanya untuk solusinya untuk itu pastinya saya mempersiapkan diri ya harusnya itu sebelum anak belajar PKL. Dilihat dari gurunya sendiri itu harus benar-benar memetakan kebutuhan murid berdasarkan minatnya. Harusnya loh Pak Yuda, harusnya yang saya lakukan itu ya, tapi tidak gitu loh. Terus kemudian dari situ juga saya juga memberikan contoh, paling tidak bukan saya toh, dari guru-guru semuanya paling tidak harus menerapkan filosofi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara bahwasanya seorang guru harus memberikan suri toladan sebelum membina, mendampingi anak-anak. Mungkin guru-guru ini ketika mengajar, terus saya sendiri mungkin di situ kadang mengajarnya tidak tepat waktu, ya istilahnya apa ya, istilah ngelewes ya, gurunya ngelewes dulu ya. Terus kemudian di situ muridnya tahu, akhirnya dicontoh sama muridnya, akhirnya terbawa sampai di PKL. Nah, itu yang harus dibenahi dari kami, harus memberikan contoh yang baik dan penanaman budi pekerti yang baik untuk itu Pak Yuda di sekolah itu. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya dengan pembiasaan kecil mungkin itu yang bisa saya lakukan. Terus kemudian di samping itu saya juga akan mendatangkan orang tua mungkin ya untuk membantu rencana saya, apa istilahnya solusi saya ini supaya bisa berjalan dengan baik, itu seperti itu. Baik Bu. Jadi tadi untuk solusi yang sudah disampaikan Bu Chandra tadi terkait kegiatan atau pada permasalahan PKL pada siswa tersebut paling tidak juga sudah sebagai rencana juga Bu nggih. Jadi ada mempersiapkan siswa, terus guru juga harusnya menjadi suri tauladan. Nah itu bisa ditampilkan mungkin yaitu budaya-budaya positif yang ada di sekolah, mungkin itu Bu nggih. Iya, itu untuk solusi saya loh Pak, itu mungkin bukan rencana saya, itu mungkin hanya solusi, tapi tidak tahu itu rencananya ke depan itu mungkin adalah, tidak tahu lah. Saya juga bingung, makanya saya di sini mengikuti coaching dengan Bapak Yuda ini. Oke. Baik Bu. Jadi dari apa yang sudah disampaikan Bu Chandra tadi, itu sebagai tolak ukur paling tidak keberhasilan dari kegiatan pembimbingan siswa sampai nanti siswanya itu selesai PKL, bahkan nanti untuk manfaat dari kegiatan PKL itu dirasakan benar-benar oleh siswa itu seperti apa? Ya, paling tidak di sini Pak, sebagai tolak ukur. Ketika saya, iya sebagai tolak ukur ketika saya nanti ke sana pemantauan atau observasi, atau bisa juga dengan rencana aksi saya kan bisanya nanti kan pasti observasi ya Pak ya, observasi ketika di sana, terus saya menjalankan kegiatan restitusi atau pendekatan itu, siswa itu bisa merubah ya, paling tidak merubah perilakunya. Dan itu pun kemarin siswa-siswa yang datang tolak ukurnya itu datang di sekolah menemui saya, terus kemudian saya berikan sebuah istilahnya
sosialisasi sedikit lah, wejangan sedikit, akhirnya siswa tersebut mau kembali di tempat DUDI tersebut dengan sadar diri ya, mereka itu menjalankan aktivitasnya dengan tertib. Jadi di sini tolak ukurnya ketika dia dapat menepati jadwal kerja sesuai dengan keinginan DUDI, dan yang kedua dia tidak membuat masalah dan manajer sama supervisor itu tidak menghubungi saya, itu tolak ukurnya. Dan di sana siswa tidak ada yang berkeluh kesah lagi. Itu untuk tolak ukur keberhasilan saya. Oke. Jadi misalkan ada telepon kira-kira dari Dudi, wah ini ada apa? Seperti itu. Iya, pasti ini ada masalah besar ini dan saya harus mesti iwir ke sana, itu mesti itu. Paling enggak ya mencoba menyelesaikan tersebut ya kan Bung. Ada apa dengan menurut saya? Iya, Tapi paling enggak dari saya, apa yang sudah disampaikan tadi. Iya. Oke, dari apa yang sudah disampaikan tadi memang benar. Jadi itulah fungsi dari pembimbing Ibu. Jadi mengusahakan yang terbaik untuk siswa sampai nanti ke paling enggak ya sampai selesai, sampai berhasil, ngoten nggih. Iya, 6 bulan itu selesai ya dengan tidak ada masalah, itu harapan saya. Yaitu seperti itu. Terus dari apa yang sudah dijalankan Bu Chandra tadi mengenai pembimbingan, paling enggak kalaupun mungkin ini kan masih PKL masih berjalan. Nah ini misalkan nanti siswa sudah berhasil sampai nanti untuk permasalahan tersebut paling tidak sudah bisa diminimalisir. Komitmen apa yang direncanakan Bu Chandra? Ya, komitmen saya paling tidak di sini ya, satu, sebelum pemberangkatan PKL itu saya akan melaksanakan sebuah sosialisasi atau pembekalan PKL secara mandiri. Jadi tidak secara klasikal keseluruhan, tapi secara mandiri ya, itu yang membuat nanti saya dan anak-anak akan mengalami suatu sebuah pendekatan dengan rasa kekeluargaan. Itu komitmen saya, dan di situ saya nanti akan membuat jadwal monitoring yang paling tidak saya tepat waktu dan terprogram supaya anak-anak ini bisa mempersiapkan diri. Itu seperti itu Pak. Terus yang ketiga, yang terakhir, ini utamanya sebelum pemberangkatan PKL memang anak-anak itu harus dibekali dengan semacam pembekalan budi pekerti yang kuat dan istilahnya penanaman atau pemberian penguatan materi dengan memperkuat hard dan soft skill mereka serta attitude mereka, sikap mereka, itu seperti itu. Nggih, luar biasa Bu Nika. Tetap semangat Bu nggih. Oh ya, selalu Pak. Terus kira-kira Bu, dari apa yang sudah dilaksanakan Bu Chandra tadi, siapa saja yang sebagai pendukung untuk kegiatan Bu Chandra? Paling enggak, kalaupun ada kalanya nggih semangat itu kan paling enggak turun, semangat itu menggebu-gebu. Nah ini. Iya, pastinya semangat itu ya berasal dari motivasi intrinsik saya sendiri Pak Yuda, karena tugas saya sebagai guru ya yang pertama, dan yang kedua itu dukungan dari kepala kompetensi keahlian ya, terus yang ketiga teman sejawat, yang terakhir juga kepala sekolah ya, yang selalu memberikan kebebasan dalam menangani siswa itu mau diapakan, itu ya yang baik itu yang mana, ya itu yang membuat saya bisa bereksplorasi. Itu seperti itu. Oke, Bu Chandra. Jadi terima kasih untuk waktunya untuk percakapan hari ini, dan paling enggak dari percakapan kita hari ini itu ada beberapa yang bisa kita ambil, dan juga kira-kira dari Bu Chandra sendiri untuk tindakan atau tindak lanjut setelah kegiatan percakapan ini bagaimana?
Untuk tindak lanjutnya ya mulai 1 minggu lagi Pak, di sini saya akan melakukan pemantauan secara detail terhadap anak-anak saya, kemudian juga melakukan pendekatan dengan restitusi yang berdasarkan dengan keyakinan kelas ya sebelum dia berangkat itu apa, mengingatkan kembali. Itu istilahnya apa, tindak lanjut yang saya lakukan. Oke. Baik Bu Chandra, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah berbagi dan mudah-mudahan dari apa yang sudah dilaksanakan Bu Chandra tadi mempunyai paling tidak mempunyai inspirasi ke depan, dan juga Ya. saya mengapresiasi dari apa yang sudah disampaikan Bu Chandra tadi, itu sudah sebagai guru yang luar biasa menurut saya. Terima Ya, terima kasih. kasih Pak Yuda. Jadi mudah-mudahan untuk kegiatan kali ini bermanfaat baik untuk diri saya maupun mungkin untuk Ibu dan bahkan yaitu nanti siswanya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih kembali Pak Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari percakapan sudah berjalan dengan baik. Yang masih perlu ditingkatkan yaitu kemampuan public speaking dan kemampuan menanggapi percakapan secara langsung atau lisan. Ini terus untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, coaching harus mendengar, merasakan dan berusaha terlibat dalam keadaan coaching sehingga mampu memberikan tanggapan bahwa dapat memberikan inspirasi dari percakapan tersebut. Terus untuk selanjutnya yang akan saya lakukan lebih mendengar apa yang disampaikan coach dan menambah pengetahuan keterampilan coach sehingga lebih natural dan dapat memberikan dampak positif selesai kegiatan coach ini. Ngaten Bu. Iya Bapak, terima kasih. Ini sudah selesai ya? Ini. Saya coba bacakan. Iya, jadi, saya tadi lupa Pak. Okay. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, yang saya rasakan ini saya yang merasa lebih tenang, rileks, dan terbuka atas apa yang saya ceritakan saat di coaching. Saya juga merasa lega karena masalah yang saya hadapi sudah tidak terlalu berat untuk dipikirkan dan dapat berbagi dengan orang lain. Nah, ini. Hal tersebut nantinya dapat menjadi inspirasi saya untuk mencari solusi terbaik atas apa yang saya hadapi saat ini, dan mudah-mudahan ini Bu menjadi motivasi untuk melangkah jauh lebih baik lagi. Jadi ini. Dan untuk refleks, amin ya rabbal alamin.